itu bisa pendarahan. Makanya biasanya sebelum lahiran itu biasa kita dikasih infus. Itu bukan infus untuk. Selamat datang di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang tahapan selanjutnya dari video-video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita akan bahas tentang tips hamil dengan program hamil. Nah, di video kali ini kita akan bahas tahapan selanjutnya setelah hamil. Nah, setelah hamil kita pasti akan timbul pikiran baru lagi, apakah mau melahirkan secara normal atau melahirkan secara sesar. Nah, di zaman milenial ini nggak heran banyak wanita yang takut untuk lahiran normal. Kenapa? Karena ingat nggak waktu kita kecil dulu tuh kita sering nonton sinetron yang saat itu ada nemu atau melahirkan itu excited banget. Nah, jadi itu mungkin ada trauma tersendiri dan pemikiran soal hamil melahirkan secara normal tuh bakal sakit dan bakal teriak-teriak kayak di TV-TV. Nah, berikut ini aku akan menjelaskan tentang lahiran normal dan pengalaman aku yang lahiran normal gimana. Nah, memang tidak menutup kemungkinan lahiran normal itu sakitnya itu di awal dan lahiran sesar itu sakitnya di akhir. Jadi kayak peribahasa kita sakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Itulah peribahasa yang cocok untuk lahiran normal. Kenapa lahiran normal itu sakit? Sebenarnya lahiran normal itu sakit karena di pembukaannya, karena kontraksinya. Ketika kita mau melahirkan, kita itu akan masuk ke 3 tahap, yaitu fase awal atau fase laten, fase aktif, dan fase transisi. Nah, di fase 1-2 ini itu adalah sakit-sakitnya. Bukan berarti di fase transisi ini tidak sakit ya. Jadi, di fase awal itu yang dikenal biasanya dengan kontraksi palsu, yaitu sakit itu perut kita tuh kayak mules itu tapi dalam durasi yang agak lama, misalnya seperti kalau aku pengalaman aku itu 20 menit itu sakitnya sekitar 5 menit. Nah, itu ada kontraksi palsu, itu belum ada pembukaan, itu masih kontraksi. Itu kayak tanda-tanda bahwa kita sudah mau lahiran dalam waktu dekat. Oke, nah ketika kita sudah menemukan kontraksi palsu itu kan jangan laporan, aduh sakit, jangan gitu dah. Kita bawa jalan aja, bawa happy supaya kenapa? Supaya fasenya itu lebih cepat dan supaya bukanya juga lebih cepat. Tapi kalau kita duduk meratapi itu akan menghambat kontraksi dan akan menghambat pembukaan. Jadi waktu aku udah mulai masuk ke kontraksi palsu itu, aku tuh bawa jalan, masih janjian ke mall, masih melalak sana sini. Nah, tibalah malam itu sakitnya itu udah 20 menit, sakitnya itu udah 10 menit. Nah, tapi aku bertahan di itu, terus aku ke rumah sakit dan dicek masih bukaan 1. Kalau bukaan 1 itu nggak bukaan jalan normal aja, kita tuh juga udah bukaan 1. Kalau nggak kayak mana kita bisa menstruasi, benar nggak ya kan? Nah, jadi dicek tuh masih bukaan 1 dan udah sakit banget dong, udah baperan dah. Kayak mau sesar aja, tapi untung si Pak suami itu full dukungannya. Ayo kamu bisa normal. Jadi dukungan Pak suami itu juga penting ya, harus mendukung istri. Oke, jadi setelah dicek, setelah belum ada bukaan, jadi tidurlah kita di rumah sakit karena mau disurvei terus sampai besok pagi. Karena aku ke rumah sakit jam 3 pagi. Dia mau tunggu besok paginya dulu dong, mau lihat kalau misalnya sampai jam 6 nggak ada bukaan, ya boleh pulang. Kalau ada bukaan yang menetapkan. Terus selama tidur di rumah sakit kan pasti udah tidur, nggak karuan. Apa yang dilakukan? Aku peluk suami aku tidur. Nah, tibalah jam 6 pagi, pas dicek aku udah bukan 3, dan terus di jam 7 udah buka 4, di jam 8 udah buka 5. Udah nggak boleh pulang dong, aku udah langsung dioper ke kamar bersalin. Nah, dari kamar bersalin itu perut kita akan dipasang itu komputer itu untuk ngecek detect jantung si bayi, si janin di dalam perut, mengecek dentuman jantungnya sampai lahiran nanti. Terus kita itu nggak boleh jalan, nggak boleh tiduran karena kan perut kita dipasang kan. Udah, dan di sana itu kontraksi aktifnya mulai terasa. Kontraksi aktifnya terasa itu juga muncul di layar. Jadi kontraksi aktifnya itu udah sering nih, misalnya 2 menit sakitnya itu sekitar 60 detik. Terus di 3 menit sakitnya itu sekitar
detik lagi. Nah itu udah mulai terasa, udah mulai intens tuh, udah mulai sakit, udah nggak berkaruan tuh kan. Nah setelah itu dilepaslah alat pemasangan itu setelah 1 jam. Deteksi jantungnya udah bagus, dilepas aku jalan sana jalan sini. Nah di bukaan 8 itu aku mulai mengeluarkan namanya lendir bercampur darah. Itu artinya apa? Itu artinya serviks aku itu sudah membuka, dan lendir yang bercampur darah ini itu adalah pelindung janin di dalam serviks. Jadi supaya janinnya nggak infeksi, itu ada lendirnya itu yang melindungi. Nah udah keluar lendir itu artinya serviksnya udah membuka, artinya si baby ini udah mau keluar. Nah kalau lahiran normal itu sakitnya di fase-fase itu sih, setelah fase-fase itu lewat. Nah itulah sudah mulai enak. Nah setelah lendirnya sudah keluar, si suster datang lah cek. Sus, aku apa nih, kayaknya ada pendarahan, aku bilang kan. Dicek lah sama oh ini udah bukaan 8 nih, kamu udah nggak boleh jalan ya, kamu udah disuruh ke tempat tidur lah. Aku tuh ke tempat tidurnya yang awalnya alasnya panjang, terus dibuka tengahnya, kaki aku diikat di kiri kanan. Waduh itu kayak mau disembeli deh, kakinya diikat di kiri kanan. Terus nah udah disuruh tuh, udah ayo kita mulai atur napas ya, atur napas. Dan kebetulan tuh air ketubanku belum pecah ya, jadi dipecahkan sama susternya itu. Habis dipecahkan susternya ketuban aku itu, bukaan 9 aku, nggak lama bukan 10. Habis bukan 10 langsung disuruh susternya untuk mengejan. Oke, ikut abah-abahku ya, mengejan 1, 2, 3. Wah, mengejan dan nggak lama keluarlah baby aku ini. Nah, ketika baby aku udah keluar ini, belum selesai ya. Itu belum selesai. Kenapa? Karena si dokter mau mengeluarkan plasentanya lagi. Nah, waktu mengeluarkan plasenta lagi, induk itu kontraksinya datang lagi, nyut. Dan nggak lama, sekitar 3 menit, keluar si plasenta nih. Barulah selesai. Nah, setelah selesai itu biasanya dokter akan menjahit bagian dokter, karena kan waktu kita mau lahiran, dokter itu nggak mau beresiko, dia biasanya epis di bagian vagina kita. Nah epis itu terjadi di antara lubang vagina dengan lubang anus, jadi dipotong supaya tidak terjadi robekan. Nah itu akan setelah plasenta keluar, dokter akan bius lokal dan dokter akan menjahit di bagian sana. Nah setelah jahit, terus kita baru selesai. Nah siapa bilang lahiran normal nggak jahit juga? Cuma ya tergantung dokternya ya, ada dokter yang mau potong, ada dokter yang enggak. Cuma dokter aku nggak berani ambil resiko, dia takut vaginanya robek, terus dia potong. Dan nggak banyak sih, aku cuma kena 2 jahitan. Itu artinya robekannya cuma dikit aja, dikit banget, hampir normal lah, hampir nggak terjadi robekan kalau secara secara. Nah itu pengalaman aku lahiran normal. Jadi di lahiran normal itu kita harus melewati 3 fase. Fase pertama itu adalah fase awal, dimana fase awal itu biasa dimulai dari mulainya kontraksi, yang biasa dikenal dengan kontraksi palsu. Biasanya sampai bukan 4 itu masih dibilang fase awal ya. Jadi fase aktifnya biasa dimulai dari bukaan ke-5 sampai lahiran. Jadi fase transisi itu kapan? Fase transisi adalah fase di mana proses pengeluaran plasenta, kontraksi pengeluaran plasenta itu dinamakan fase transisi. Nah, itu tadi tahap-tahap dalam lahiran normal. Terus lahiran normal ada nggak resiko? Pasti ada. Lahiran normal itu resiko yang paling besar itu bisa juga pendarahan. Pertama itu bisa pendarahan, makanya biasanya sebelum lahiran itu biasa kita dikasih infus. Itu bukan infus induksi ya, infus untuk anti pendarahan. Itu biasanya udah deket-deket di bukaan 8 tersebut, itu biasanya baru dikasih infusnya. Yang kedua itu adalah wasir. Jadi kalau misalnya pas kita mengejan terlalu kuat, itu bisa menyebabkan wasir. Yang ketiga apa? Yang ketiga kita bisa ketika mengedan kita bisa kehabisan tenaga, jadi terpaksa babynya dikeluarkan menggunakan vakum. Nah itu kelemahan-kelemahan dari lahiran secara normal. Tapi balik lagi ke kita, kalau kita persiapan fisik kita kuat, kita bisa menghindari hal-hal negatif dari kelahiran. Oke, soal lahiran sesar, aku pribadi sangat
kagum sama wanita yang berani melakukan sesar. Jujur aja, aku tuh nggak berani untuk sesar. Bukan berarti karena sesar tuh nggak sakit atau apa, sesar tuh juga sakit. Cuma sakitnya setelah bayinya keluar. Kenapa lahiran sesar sakit? Padahal kan dibius, ya kan. Nah, ternyata lahiran sesar itu sebelum dioperasi lahiran sesar itu wanita itu akan disuntik di tulang punggungnya, itu akan disuntik anestesi. Itu fungsinya itu untuk membuat perut ke bawah itu mati rasa. Nah, itu kayak dibius dari bawah ya, bius bawah perut ke bawah gitu. Nah, untuk sesar itu termasuk adalah operasi besar, dan kadang orang kan anggap sepele ya operasi melahirkan. Ternyata itu operasi sesar itu operasi besar juga loh. Jadi nggak boleh main-main ya. Itu ngeri juga sih efek-efeknya kalau misalnya silap dikit. Nah, kadang orang bilang aku sesar aja deh, sesar nggak sakit. Ternyata sesar itu dia kenapa bisa sakit setelah melahirkan? Sesar itu kan dia kan dibius. Jadi waktu dibius itu nanti dibawa ke kamar bedah. Itu biasanya kalau untuk yang sesar itu biasanya dia tidak pakai baju telanjang. Jadi di kamar bedah itu AC cukup dingin banget, dingin sekali. Nah, kita itu kan udah sebelum masuk ke kamar bedah itu kita akan di anestesi dulu. Pas di anestesi itu bayangin aja perut kita tuh gede, kita disuruh bungkuk itu tuh disuntik tuh, dan jarumnya itu lumayan besar. Habis disuntik itu kita kan udah dicoba-coba dulu lah, masih ada rasa. Nah, kalau udah nggak ada rasa, kita tuh akan disorong ke kamar bedah. Nah, ketika di kamar bedah itu kan AC dingin, itu biasanya tangan kita tuh diikat kayak gini, diikat gitu, kiri kanan tuh diikat. Habis itu akan dipasang tuh tirai itu tirai penghalang di depan dada kita supaya kita tidak nampak kalau dokternya lagi bedah. Kita tuh dibiusnya cuma di bagian perut, jadi kita tuh setengah sadar gitu lah, sadar gitu. Nah, tapi biasanya tuh dokter tuh kasih kita tuh obat penenang supaya kita tuh lebih rileks pikiran kita, nggak takut, lebih enjoy lah. Karena kan kalau misalnya kita tahu kita mau potong perutnya itu pasti gimana pasti kan kayak gitu kan. Jadi itu biasanya dokter kasih tuh obat penenang supaya dia lebih tenang, pikirannya lebih rileks, santai. Nah, habis itu waktu dokter menyayat perut itu kita terasa tapi itu tidak sakit. Kita terasa tuh dokternya habis pisunya potong perut kita, itu kita bisa merasakan semua gerakan-gerakan dokternya. Pasti itu sambil berdoa gitu ya kan. Itu kayak ngeri kali sih rasanya. Nah, waktu dokter itu bedah, waktu dokter itu bedah itu juga bisa, nggak usah bedah itu bisa terjadi pendarahan. Jadi operasi sesar itu operasi yang besar dan menurut aku lebih mengerikan sih daripada lahiran normal ya. Nah, biasanya kalau orang yang mau sesar itu, kenapa orang mau sesar? Yang pertama itu orangnya takut sakit lahiran. Oke? Yang kedua, biasanya kalau yang lahiran sesar itu orangnya pilih tanggal. Aku mau anakku lahirnya 17 Agustus saja deh, biar cantik tanggalnya. Kalau enggak tanggal sekian, pokoknya itu biasa orang tuanya itu terobsesi dengan tanggal-tanggal tertentu gitu. Terus biasanya kalau yang lahiran sesar tuh itu bayinya itu lahir di minggu ke-37 atau 38, dimana kalau lahiran normal tuh tidak diperbolehkan untuk lahiran di usia 37 atau 38 minggu. Kenapa? Karena itu beresiko paru-parunya belum matang sempurna. Jadinya biasanya kayak lahiran normal itu di minggu ke-39 atau ke-40. Kayak kasus aku semalam, waktu aku di minggu 37 aku sudah mulai kontraksi, tapi dokter kasih aku pil untuk menghentikan kontraksi, tapi aku tidak makan. Aku hanya ngomong sama baby dan perut aku, kalau jangan kontraksi dulu, tunggu 2 minggu lagi, dan baby aku mendengarkan aku. Oke? Dan biasanya orang pilih sesar itu karena dia nggak mau nunggu lama, karena kan kalau bukaan itu nunggunya lama ya, kadang bisa 6 jam, bisa 12 jam. Jadi kan itu kan pasti dia nunggu lama, sakit lagi. Jadi bisa orang itu menghindari waktu yang lama untuk menunggu bukaan, orang itu lebih milih ke sesar karena lebih cepat. Kalau sesar itu dalam 2 jam udah kelar semua. Selain keinginan kita untuk operasi sesar, ternyata operasi sesar itu harus dilakukan apabila ukuran bayi terlalu besar
tapi panggul ibu terlalu kecil. Jadi kalau panggul kita besar itu, kita tuh tidak menjamin kita bisa lahiran normal. Itu biasa panggul dalamnya itu yang dicek sama dokter, panggul dalam kita apakah besar atau tidak. Kadang ada orang yang pada panggulnya besar tapi ternyata panggul di dalamnya itu kecil, jadinya baby susah keluar. Panggul itu untuk menampung kepala baby, itu kalau kecil tuh akan susah keluar si babynya. Biasanya itu disuruh sesar, itu mau nggak mau harus sesar. Makanya kalau buat kalian mau normal itu dari awal udah harus bilang sama dokternya. Aku begitu hamil aja aku udah langsung bilang sama dokter aku mau normal. Jadi itu dibantu cek, dibantu kontrol sama dokternya supaya baby kita tuh tidak terlalu besar. Oke. Yang kedua, biasanya babynya sungsang sampai sudah waktunya, misalnya udah 42 minggu nih, ya kan, kontraksi udah ada, tapi babynya kepalanya masih di atas, masih sungsang, dia belum mau turun, dia masih enak dia di perut mamanya itu kan. Jadi biasanya itu dokter akan menyarankan untuk operasi apabila sudah kelamaan di perut, itu juga tidak bagus ya. Tetapi ya bisa bantu dicoba ngomong-ngomong sama babynya, atau si babynya dipujuk-pujuk mau turun dia kan. Oke. Yang ketiga, kalau mamanya ada kayak keluhan soal penyakit jantung, asma, itu tidak boleh lahiran normal karena itu resikonya terlalu tinggi. Jadi itu wajib banget untuk sesar ya. Karena kalau misalnya dia lahiran normal sampai seperti itu asmanya kumat, wah itu bahaya, tidak disarankan deh. Jadi kalau operasi itu memang mengerikan, tapi tergantung. Kalau misalnya badan kita, kondisi kita tidak mendukung kita untuk normal, jangan dipaksakan, bagusnya operasi aja, banyak berdoa aja ya. Oke. Yang keempat, placenta previa. Oke, placenta previa itu apa sih? Jadi placenta baby itu dia kan mengikuti janin itu di dalam putar-putar. Rupanya si placenta muta menutupi jalan lahir. Jadi dia menutupi jalan lahirnya si baby itu, ditutup lah dia. Jadi si baby kan nggak bisa keluar. Jadi itu mau nggak mau harus sesar. Kalau sampai udah 42 minggu si placentanya masih tidak bergeser, itu udah wajib sesar ya, karena itu sudah sangat berbahaya. Dan biasanya itu dokter juga nggak tunggu sampai 42 minggu sih. Kalau udah untuk kondisi placenta previa itu biasanya di 40 minggu aja dokter udah suruh ini udah harus keluar. Karena untuk kondisi placenta previa itu lebih jarang sih orang dengan kondisi placenta previa itu lahiran normal, semua rata-rata langsung ke sesar sih. Oke. Yang kelima, mungkin si ibu ada keluhan HIV. Jadi kalau yang ibu dengan keluhan HIV itu tidak boleh normal ya, tidak boleh normal, itu harus sesar karena takutnya berbahaya dengan kondisinya ibu itu. Oke. Yang keenam adalah kembar siam. Jadi kalau misalnya kembar siam itu tidak memungkinkan untuk normal, karena kenapa? Karena kan babynya dempet tuh, jadi tidak bisa keluar dengan semestinya, jadi itu wajib sesar. Oke, itu beberapa hal yang harus sesar, maksudnya yang sudah tidak dapat dinego-nego harus normal, itu tidak bisa ya. Oke, resiko kalau sesar itu apa? Yang pertama, resiko sesar itu setelah sesar itu sakitnya tuh karena kan obat biusnya itu pelan-pelan habis, jadinya kita merasakan sakit di bekas sayatan pisau tadi. Oke, di keesokan harinya setelah operasi sesar itu. Yang kedua, sakit ketika berjalan maupun memiringkan badan ke kiri dan ke kanan. Tetapi sakit itu harus dilawan. Kenapa? Karena itu supaya elastis balik. Karena kan dia waktu udah disayat itu, waktu udah dinempel dia kan kayak ketat gitu kan. Jadi dia harus miring kiri, miring kanan, jalan supaya ininya lembek balik, maksudnya kayak elastis gitulah, karena dia kan menyatu ke kulit. Oke. Yang ketiga, biasanya kalau yang sesar itu akan kehilangan lebih banyak darah daripada yang normal. Ya iyalah, karena dia kan perutnya disayat tuh kan banyak darah di perut kan, yaitu darah yang keluar tuh biasanya lebih banyak. Jadi dia harus banyak makan, ya makanannya yang banyak mengandung zat besi supaya darahnya tuh cepat up balik. Oke. Yang keempat, biasanya tuh bekas luka
sesarnya itu dia akan menjadi keloid. Ada beberapa yang tidak keloid, tapi ada beberapa kalau yang kulitnya sensitif itu bisa keloid. Jadi itu harus dijaga kebersihannya ya, supaya tidak keloid. Oke, yang kelima, ada beberapa kalau ada beberapa wanita yang nggak tahan dengan obat bius, misalnya habis dibius tuh kan biasanya ada efeknya tuh, ada yang kalau nggak tahan dia bisa mual, bisa muntah, bisa sakit kepala. Jadi usahakan kalau misalnya kita kayak ada alergi dengan obat bius gitu, harus bilang sama dokternya, harus ada diskusi sama SPOG-nya. Jadi pemilihan SPOG juga sangat penting ya untuk mendukung lahiran kita itu supaya aman dan nyaman. Oke. Terus, nah habis operasi, habis sesar itu kalau kita mau BAB, kita nggak boleh mengejan. Kenapa? Keenam itu nggak boleh mengejan saat BAB, karena kan kita kan baru disayat tuh, jadi kan belum kering. Jadi takutnya kalau kita mengejan terlalu kuat, sobek itu, bekas jahitannya bisa sobek. Jadi kalau udah sobek kan takutnya infeksi. Nah harus dijaga. Terus kalau batuk pilek pun itu tidak boleh, nggak boleh gitu. Ada batuk nggak boleh terlalu gitu, karena kan dia ketekannya itu semua akan dikasih tahu sama susternya, sama dokternya. Batuknya, pileknya, maksudnya hacinya itu semua harus serba lembut, serba halus. Udah itu setelah sesar tuh yang ketujuh tuh tidak boleh beraktivitas yang berat-berat, nggak boleh angkat yang berat-berat, nggak boleh jalan cepat, itu semua nggak boleh ya. Jadi itu harus benar-benar dijaga. Biasanya pemulihan sesar itu 4-6 minggu tergantung kita. Kalau kita yang lasak-lasak kali ya lama lah ya keringnya. Oke. Nah, luka sesar itu harus dijaga, kebersihannya harus dijaga, jangan jorok-jorok lah ya. Kalau udah bekas sesar itu tolonglah dijaga, dirawat, karena sekali udah terbuka infeksi itu ngeri loh. Itu mau tunggu dia rapet balik itu kayak susah ya, karena darahnya kan udah kering. Nah itu luka bekas sayatan itu kan dia kan habis dijahit itu kan ada darah kita, itulah yang buat dia kering. Nah kalau udah 3 minggu 4 minggu itu kan darah kita juga udah kering. Kalau bisa terbuka atau kita terlalu kasar, lupa, infeksi, waduh itu bahaya banget tuh, bahaya. Nah kenapa aku bisa tahu banyak tentang yang sesar? Karena kawan aku tuh banyak yang sesar, jadi aku dengar sharing-sharingan mereka, aku tanya-tanya mereka, kipu kan. Jadi untuk sebuah gambaran ya, karena memang aku dari awalnya udah mau normal, jadi aku juga nggak terkecoh dengan mereka yang sesar. Tapi apapun pilihan kalian, mau normal atau mau sesar, intinya yang namanya melahirkan itu pasti sakit. Tidak ada kata tidak sakit kalau melahirkan. Nah, supaya kita bisa melewati fase ini, banyak berdoa. Untuk yang mau lahiran normal tuh aku bisa kasih tips dikit untuk mau yang lahiran normal. Kalau mau lahirannya lancar, mau lahirannya enak, itu harus banyak olahraga, harus banyak latihan nafas, supaya waktu melahirkan itu kita, waktu sakit itu kita mainnya di nafas. Jadi misalnya waktu sakit kita mainnya di nafas, jadi biar nafas itu yang mengendalikan rasa sakit itu. Karena kalau kita jarang latihan nafas, jarang olahraga, itu pasti bakal sakit banget. Dan kalau bisa ikutlah tuh senam-senam hamil supaya stamina kita juga kuat. Karena kalau kita di senam-senam hamil itu kita bakal dipush untuk apa kan, untuk menghilangkan rasa malas bergerak. Kadang kan kalau ada yang orang hamil itu malas bergerak kan. Kebetulan waktu aku hamil semalam tuh aku banyak kali gerak. Saking banyak geraknya makanya kontraksi aku jadi cepat banget. Harusnya orang kontraksi dimulai 39 minggu, aku di 36 minggu udah mulai tanda-tanda, masuk ke 37 udah mulai jelas sekali kontraksi aku, karena aku tuh waktu hamil lasak kali kan. Nah, ingat juga waktu hamil itu harus banyak jalan. Untuk yang mau lahiran normal harus banyak jalan, banyak jongkok, supaya si janin itu lebih cepat masuk ke panggul. Nah buat yang sungsang itu bisa juga waktu senam hamil tuh bilang sama instrukturnya, kalau babynya masih sungsang dibantu gerakan-gerakan supaya bisa putar baliknya. Oke. Ini perbedaan antara lahiran normal dan lahiran sesar. Apapun pilihan kalian, pastikan Pak suami mendukung kalian. Ingat, Pak suami perannya sangat penting ketika kita melahirkan.
Nah, kenapa sangat penting? Karena dialah sumber kekuatan kita. Aku sudah merasakan itu. Dengan dukungan suami kalian, meskipun cuma dengan kata-kata, itu sangat memberikan power untuk kita. Jadi, Pak suami jangan lupa untuk selalu dukung istri kalian. Dan kalau misalnya istri kalian sudah memilih mau lahiran normal atau mau lahiran sesar, dukunglah dia sepenuh hati, dukunglah dia 100%. Karena apapun pilihannya, dia tahu itu yang terbaik untuk dia dan untuk babynya. Oke? Nah, buat kalian yang sudah pernah lahiran normal atau lahiran sesar, boleh dong share komennya di bawah. Mana tahu aku ada yang salah dan ada yang aku nggak tahu, kalian bisa sharingkan di komen-komen kalian. Itu juga nambah-nambah ilmu buat aku ya. Jadi sekian aja videonya. Video kali ini cukup panjang karena memang sharingan ini menurut aku penting, karena kadang kita pengennya ini tapi dengar orang bilang itu, dengan bilang ini itu, kita jadi takut. Yang paling penting satu aja, kalau kita apapun kita mau lahiran, mau normal mau sesar, jangan pernah lihat video lahiran, jangan pernah, karena itu akan menciutkan nyali kita, percayalah, jangan pernah. Kecuali kalau anda tuh nyalinya cukup kuat, aku nyalinya nggak gitu kuat, jadi aku nggak berani nengok. Bagusan kita alami sendiri aja. Ini adalah gambaran untuk kalian, jadi nggak usah takut, karena sesakit-sakitnya apapun, ini adalah kita, ini wanita, kita diciptakan untuk melahirkan, jadi pasti kita bisa. Oke? Jangan lupa komen di bawah, dan jangan lupa kalau misalnya kalian ada pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang aku tidak sebutkan atau yang aku tidak tahu, jangan sungkan komen saja ya, aku tunggu komen kalian. Oke? Terima kasih, semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa subscribe channel aku ya. Thank you. Bye bye.